Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang materi asam basa pada pertemuan kelima kita kali ini. Jadi asam itu adalah suatu larutan yang memiliki pH kurang dari 7, sementara basa itu memiliki pH lebih dari 7. Nah, asam basa itu pengertiannya ada dua, yaitu menurut Lewis dan juga Bronsted-Lowry. Nah, asam basa Bronsted-Lowry sendiri adalah reaksi yang berhubungan dengan transfer proton, di mana asam Bronsted itu adalah senyawa yang dapat mendonorkan proton, sementara basa Bronsted-Lowry adalah yang dapat menerima proton. Kemudian ada juga asam basa menurut Lewis. Nah, pada kimia organik ini kita akan lebih banyak membahas pengertian asam basa menurut Lewis. Jadi asam basa Lewis ini berhubungan dengan reaksi transfer elektron. Kalau pada Bronsted-Lowry tadi transfer proton, kalau ini transfer elektron. Di mana asam Lewis sendiri adalah senyawa yang dapat menerima pasangan elektron, sementara kalau basa Lewis itu adalah senyawa yang dapat mendonorkan elektronnya. Contohnya di sini asam Lewis adalah BF3 dan AlCl3, di mana B dan Al itu adalah merupakan golongan 3A, sehingga dia dapat menerima pasangan elektron karena elektron valensinya belum terisi penuh. Nah, contohnya di sini langsung aja kita lihat. Di sini ada contoh reaksi asam dan basa Lewis. Nah, di sini ada asam Lewisnya BF3 dan H2O adalah basa Lewisnya. Jadi basa Lewis tadi yang bisa mendonorkan elektron, pasangan elektron. Nah, H2O itu O-nya memiliki elektron yang berlebih. Kalau kita lihat di sini ada elektron berlebih, sementara BF3 tadi B itu golongan 3, sehingga dia memiliki 3 ikatan di sini. Nah, karena berarti dia tidak memenuhi aturan oktet. Nah, pada aturan oktet itu seharusnya memiliki 4 ikatan atau 8 elektron. Oleh karena itu, untuk memenuhi aturan oktet itu, maka dia dapat menerima satu pasangan elektron lagi dari H2O, sehingga terbentuklah ikatan baru, yaitu seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini BF3-nya telah memenuhi aturan oktet. Nah, di sini asam Lewis itu dapat juga dikatakan suatu elektrofil, sementara basa Lewis itu adalah nukleofil. Nah, di sini akan kita bahas lebih jauh tentang elektrofil dan nukleofil pada slide selanjutnya. Nah, nukleofil dan elektrofil sendiri ini adalah dua sebutan yang sering nanti muncul dalam kimia organik. Jadi elektrofil itu tadi merupakan suatu asam Lewis. Nah, kalau kita lihat sendiri, elektrofil itu adalah artinya secara harfiahnya adalah elektron loving. Jadi sesuatu yang menyukai elektron. Nah, oleh karena itu tadi asam Lewis kan dia dapat menerima elektron. Makanya dia dikatakan elektron loving. Nah, contohnya tadi ada AlCl3 sama CH3+ sama H+, dimana biasanya ciri-cirinya elektrofil itu adalah dia sendiri memiliki ion positif atau memiliki muatan positif. Jadi di sini an elektrofil dapat bersifat netral seperti ini AlCl3 atau juga dapat memiliki muatan positif. Yang penting itu adalah mereka memiliki ruangan untuk satu pasangan elektron. Jadi kayak di sini H+, berarti kan dia kekurangan satu elektron, makanya dia suatu elektrofil. Di sini juga CH3+, artinya dia kan kekurangan satu elektron. Nah, makanya dia dapat menerima satu pasang elektron lagi. Dan di sini juga ada AlCl3 karena dia belum memenuhi aturan oktet, makanya dia dapat menerima satu pasangan elektron lagi. Jadi intinya elektrofil itu adalah yang positif atau yang netral dan dia masih bisa menerima pasangan elektron lagi. Kemudian ada juga nukleofil. Nah, nukleofil itu pengertian secara harfiahnya itu adalah nucleus loving atau menyukai inti. Nah, contohnya di sini dia adalah basa Lewis tadi, di mana dia sendiri biasanya bermuatannya negatif. Nah, contohnya di sini ada NH3, terus ada OH-, ada CH3-, ada juga yang ini.
Nah, di sini catatannya nukleofil itu bisa bersifat netral ataupun memiliki muatan negatif. Yang paling penting itu mereka mampu memberikan pasangan elektron kayak OH minus. Nah, ini kan artinya dia sendiri minus. Nah, kalau dia minus berarti dia suka suatu yang positif, yaitu yang nucleus loving. Jadi suatu yang inti-inti itu kan biasanya positif. Nah, maka oleh karena itu dia dikatakan nukleofil. Jadi dia nukleofil yang mencari elektrofil. Nah, ikatan rangkap alkena pun dapat dikatakan suatu nukleofil karena dia kekurangan elektron dan dia kelebihan elektron, makanya dia dapat mendonorkan elektronnya. Nah, di sini juga ada NH3, di sini dia ada satu pasangan elektron bebas dan juga di sini CH3- ada satu pasangan elektron bebas yang dapat didonorkan. Jadi intinya kalau nukleofil itu kalau banyak kelebihan elektron berarti dikatakan nukleofil, kalau kurang elektron biasa dikatakan elektrofil. Nah, kemudian kita masuk ke mekanisme reaksi. Jadi dalam kimia organik ini nanti kita mengenal namanya mekanisme reaksi. Mekanisme reaksi sendiri adalah proses langkah demi langkah urutan reaksi di dasar di mana perubahan kimia secara keseluruhan terjadi. Nah, mungkin ini nggak diajarin pada waktu SMA karena kita cuma taunya waktu SMA pokoknya ini ditambah ini A tambah B hasilnya C gitu. Kita nggak tahu kenapa A tambah B itu hasilnya harus C. Nah, di sini saya akan mengajarkan sedikit tentang bagaimana cara kita berpikir logis mekanisme reaksi. Jadi di sini ada H2O ditambah HCl jadinya H3O+ tambah Cl-. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya reaksi asam basa biasa. Di sini ada H2O, ada HCl. Jadi H2O ini tadi yang kita katakan suatu elektrofil. Elektrofil itu dia selalu menyerang di sini H2O ini adalah nukleofil. Jadi nukleofil itu tadi kan suka yang positif-positif. Nah, artinya O di sini kan kelebihan elektron, maka dia akan menyerang H+. Jadi mekanisme reaksi itu catatannya yang pertama dia itu pasti ada ini namanya tanda panah. Nah, tanda panah ini lajurnya itu dari yang negatif ke yang positif. Nah, dengan adanya mekanisme reaksi, maka kita dapat memprediksi hasil suatu reaksi kimia. Biasanya pada mekanisme reaksi digunakan tanda-tanda panah yang menunjukkan satu, jalannya suatu elektron dari satu senyawa ke senyawa lainnya. Yang kedua, pemutasan ikatan kovalen antar atom. Arah tanda panah yaitu adalah bagian senyawa yang memiliki kelebihan elektron ke bagian senyawa lain yang memiliki kekurangan elektron. Mekanisme reaksi sendiri dapat digunakan tanpa menyalahkan aturan oktet. Jadi kalau kita balik lagi, tadi anak panah ini nunjukin dari yang kelebihan elektron si O ini menuju mengarah ke yang kekurangan elektron. Jadi H2O ini si O-nya akan menyerang H. Kemudian karena H itu cuman punya satu, cuman bisa berikatan dengan satu atom lainnya, maka dia akan memutuskan ikatannya dengan Cl sehingga dia bentuknya H3O+ sama Cl-. Maka ini adalah mekanisme reaksinya. Jadi yang nukleofil menyerang yang elektrofil. Jadi H2O yang nukleofil menyerang yang elektrofil. Nah, ini tadi sama aja. Nah, ini juga contohnya satu lagi itu ada yang ini. Ini ikatan rangkap nukleofil tadi menyerang suatu elektrofil. Jadi selalu ya tanda panahnya itu dari nukleofil ke elektrofil, yang dari yang kelebihan elektron ke kekurangan elektron. Jadi di sini si ikatan rangkapnya menyerang yang positifnya yaitu H+, kemudian melepaskan Cl-nya. Jadi dia ada ikatan rangkapnya, tadinya ikatan rangkap berubah menjadi ikatan tunggal H, dan ini Cl-nya lepas. Nah, itu sedikit tentang mekanisme reaksi. Langsung kita masuk ke faktor-faktor yang menentukan kekuatan asam basa. Nah, jadi ada 4 faktor yang mempengaruhi kekuatan asam basa. Yang pertama itu ada elemen effects, yang kedua inductive effects, yang ketiga resonance effects, yang keempat hybridization effects. Nah, asam akan semakin kuat jika menghasilkan basa konjugasi yang stabil. Jadi yang pertama elemen effect atau efek suatu unsur. Jadi kalau kita lihat elemen effect ini adalah dari sini kita lihat ada dari di sini ada CNOF. Nah, dari kiri ke kanan kita tahu bahwa
dalam satu periode elektronegativitasnya itu semakin besar. Dari kiri ke kanan itu ke elektronegativitas semakin besar. Berarti F itu memiliki keelektronegatifan yang sangat besar dibandingkan dengan C. Makanya semakin besar keelektronegatifannya, maka dia akan semakin asam. Jadi kalau kita lihat di sini pKa-nya, pKa HF itu 3,2, sementara CH itu adalah pKa-nya sama dengan 50. Jadi semakin keelektronegativitasannya semakin besar, maka dia akan semakin asam. Nah, kemudian juga di sini kalau dari atas ke bawah, kalau kita lihat dari atas ke bawah itu kan ukurannya semakin besar. Nah, semakin besar ukurannya maka akan membuat dia juga semakin asam. Jadi kalau kita bisa katakan secara gamblangnya, dia itu semakin mudah melepaskan H+, artinya dia bersifatnya akan semakin asam. Nah, kita bayangkan misalnya ada F sama H, ukurannya kan nggak akan terlalu beda jauh. Makanya H-nya akan lebih susah dilepaskan dari F, karena F-nya itu istilahnya sama-sama ikatannya tuh besarnya itu nggak terlalu beda jauh. Jadi untuk memutuskan si H itu akan lebih sulit. Nah, sementara kalau kita bandingkan dengan BR, jadi dari atas ke bawah golongan 7 FCl BR gede. Nah, BR itu karena ukurannya berbeda jauh sekali sama H, maka H-nya akan lebih mudah dilepaskan karena dia ukurannya tadi berbeda sangat jauh. Oleh karena itu, makanya pKa-nya akan menjadi -9, sangat lebih asam dibandingkan dengan HF. Jadi tadi yang pertama elemen efek itu berdasarkan keelektronegativitasan. Jadi semakin elektronegatif dia akan semakin asam. Kemudian juga bentuk besarnya si atom tersebut. Semakin besar atomnya, maka dia akan semakin mudah melepaskan H+-nya atau H-nya. Kemudian ada juga induktif effect. Jadi ini juga mempengaruhi keasaman suatu senyawa. Di sini kalau kita lihat contohnya adalah CH3CH2OH etanol sama trifluoroetanol. Di sini kalau kita lihat yang ini lebih asam dibandingkan dengan etanol. Jadi artinya ini ada efek induktif. Jadi efek induktif itu di sini ada F, kita bandingkan sama H. Kan F sama H itu keelektronegatifannya kan makin lebih besar F dibandingkan H. Jadi kalau dia makin elektronegatif, artinya dia makin mudah menarik elektron. Jadi artinya dia walaupun F-nya itu letaknya di ujung, di sini juga H-nya juga letaknya di ujung, dia akan lebih elektronegatif. Artinya dia akan menarik semua elektron yang ada di sini ke sini dibandingkan dengan si H, karena H itu nggak elektronegatif, makanya nanti H yang di sini itu susah lepasnya dibandingkan H yang ada di trifluoroetanol. Jadi tadi pengertiannya makin asam itu adalah makin yang mudah melepaskan H+-nya, karena elektronnya semua tertarik ke F-nya, maka H-nya akan makin mudah untuk dilepaskan dibandingkan di sini elektronnya tersalurkan dengan secara merata sehingga H-nya itu sulit untuk dilepaskan. Kemudian selanjutnya adalah efek resonansi. Jadi ini mempengaruhi juga sifat keasaman suatu senyawa. Nah, contohnya di sini ada etanol sama asam asetat. Kalau kita lihat di sini pKa-nya yang lebih kecil asam asetat, artinya dia yang lebih asam. Nah, kenapa dia lebih asam? Jadi ini yang akan pertama kali dilepaskan itu yang H menempel sama O. Di sini juga H menempel sama O. Jadi kalau kita misalnya mau ngelihat yang mana sih H yang pertama kali dilepaskan, berarti biasanya yang nempel sama yang keelektronegatifannya paling besar. Kayak di sini C sama O, yang paling besar kan elektronegatifannya O. Berarti yang pertama akan lepas si H pada O. Nah, di sini juga O pada H pada O juga. Nah, adanya ikatan lengkap ini dapat menarik elektron juga. Jadi elektronnya itu lebih tersebar. Jadi adanya efek resonansi. Nah, ini nggak ada efek resonansi kan. Jadi efek resonansi ini biasanya terjadi pada senyawa-senyawa yang memiliki ikatan lengkap seperti ini. Ikatan lengkap dan C karbonil. Nah, pada asam asetat seperti ini, maka elektron bisa beresonansi sehingga H-nya itu akan lebih mudah dilepaskan dibandingkan pada etanol. Jadi H-nya itu lebih mudah dicuekin karena elektronnya bisa bergerak bebas di sini dibandingkan di sini elektronnya tidak bisa bergerak bebas. Maka ini akan menjadi senyawa yang lebih asam dibandingkan etanol.
Nah, jadi biasanya ini kalau udah lepas, ini terjadi namanya delokalisasi resonansi. Nah, di sini misalnya H-nya lepas, nah otomatis di sini akan ada kelebihan elektron pada O. Nah, elektronnya nanti tuh bisa berpindah dari sini ke sini. Sehingga akan ada resonansi si ikatan rangkapnya. Jadi ikatan rangkapnya dapat berpindah dari yang di sini berubah menjadi yang di sini sehingga resonansi dengan baik. Maka acidity atau keasaman Ha akan bertambah ketika bahasa konjugasinya itu memiliki resonansi yang stabil. Jadi semakin dia si bahasa konjugasinya stabil, contohnya ini, maksudnya bahasa konjugasi kan kalau misalnya H-nya lepas, ikatannya lepas, maka nanti dia akan menjadi suatu bahasa konjugasi. Nah, semakin stabil si bahasa konjugasinya, maka dia itu akan semakin asam. Jadi resonansi atau perpindahan si ikatan rangkap ini tadi membuat si asamnya itu akan semakin asam dibandingkan yang lainnya. Kemudian ada juga efek hibridisasi yang dapat menentukan asam dan basa. Jadi kalau kita lihat di sini, tadi kan kalau misalnya ada alkana, alkena, sama alkuna, maka yang akan menjadi asam yang lebih kuat itu adalah yang semakin ke sini. Jadi tadi kalau kita lihat, dia kalau semakin stabil, maka dia akan semakin jadi asam yang lebih kuat. Nah, di sini ada alkana, alkena, alkuna. Jadi ada ikatan rangkap, tadi yang saya katakan ada ikatan rangkap, dia akan membentuk menjadi suatu asam yang lebih kuat. Makanya antara alkana, alkena, dan alkuna, yang paling kuat itu adalah alkuna asamnya. Sebenarnya alkena sama alkuna nggak beda jauh sih kekuatan asamnya. Yang jelas tapi sama alkana itu akan berbeda jauh asamnya. Nah, ini adalah beberapa contoh kekuatan asam basa hidrokarbon. Kalau kita lihat ada alkana, ada alkena, lebih asam si alkena. Kemudian di sini ada alkuna ya. Jadi alkuna juga lebih kuat lagi daripada alkena ternyata. Kemudian di sini ada yang paling kuat itu HF. Terus ternyata ada lagi asam sulfonat dan ada juga HI. Jadi asam yang paling kuat itu adalah HI dibandingkan HCl dan HBr. Jadi karena ini I itu sangat besar sekali atomnya, maka dia akan menjadi HI itu akan menjadi suatu asam yang sangat kuat. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.